Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi keagamaan. Apakah Nabi Adam alaihissalam beragama Islam? Pertanyaan ini sangat menarik dan penting karena menyentuh dasar dari keyakinan dan sejarah agama kita. Mari kita telusuri dengan mendalam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pandangan para ulama. Yang pertama, makna Islam dan Muslim. Pertama-tama kita perlu memahami makna dari istilah Islam dan Muslim. Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dengan demikian, seorang Muslim adalah orang yang menyerahkan diri dan tunduk kepada kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur biayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini jelas, Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Jadi dalam konteks ini, setiap nabi dan umatnya yang menyerahkan diri kepada Allah dan mengikuti petunjuknya dapat disebut sebagai muslim. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat sebagai nabi untuk memberikan petunjuk kepada keturunannya. Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah 30. Nabi Adam alaihissalam diberikan wahyu dan pengetahuan oleh Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Sebagai nabi, tugas utama Nabi Adam adalah mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Allah, dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah inti dari semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala aspek, baik dalam ibadah maupun dalam keyakinan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dia, Allah, telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran surah Asy-Syura 13. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan dari ajaran yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Semua nabi mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan menjauhi kemusyrikan. Yang keempat, penyerahan diri kepada Allah.
sebagai nabi. Nabi Adam alaihissalam adalah contoh pertama dari penyerahan diri kepada Allah. Setelah melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang, Nabi Adam segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah SWT berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 37. Taubat dan penyerahan diri Nabi Adam ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah, yang merupakan inti dari makna Islam. Yang kelima, pandangan para ulama. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menyatakan bahwa Nabi Adam adalah muslim dalam arti bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Adam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya dan menjalankan perintah Allah. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin juga menekankan pentingnya memahami bahwa semua nabi membawa ajaran yang sama, yaitu mengesahkan Allah dan menjalankan perintahnya. Oleh karena itu, Nabi Adam sebagai nabi pertama adalah rangkaian nabi yang membawa ajaran Islam. Ulama kontemporer juga sepakat bahwa Nabi Adam adalah muslim dalam konteks ajaran tauhid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat disimpulkan bahwasanya Nabi Adam adalah muslim dalam arti bahwa ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengajarkan tauhid. Islam adalah agama yang menyeluruh dan mencakup semua ajaran Nabi sejak Nabi Adam. Semua nabi membawa pesan yang sama tentang keesaan Allah dan ketaatan kepadanya. Marilah kita ambil hikmah dengan meneguhkan keimanan kita kepada Allah dan mengikuti jejak para nabi yang selalu menyeru kepada kebaikan, ketauhidan, dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.